Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Sungguh suatu sukacita yang amat besar bahwa pagi hari ini kita boleh berjumpa dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Setiap pagi bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap kita. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kita. Dan firman Tuhan adalah tuntunan setiap kita agar kita hidup sesuai dan kehendak Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur oleh anugerah Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang malam, dan dalam tangan-Mu kami serahkan sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kegiatan kami. Tuhanlah yang menjaga, Tuhan yang melindungi kami. Karena Tuhan kami mohon hikmat-Mu, mohon berkat-Mu, mohon pengurapan-Mu, mohon pengudusan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga sepanjang hari ini apa saja yang kami kerja kami buat, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, sehingga sepanjang hari kami melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah firman-Mu kami percaya, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbuat berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Selalu ada jalan Tuhan ketika kami menerima, mendengar, dan menjalankan firman Tuhan. Karena itu ya Bapak, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, kiranya kuasa firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengubah hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kata yang keluar dari mulut hati hamba berasal dari isi hati Tuhan yang tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Lewat firman Tuhan pagi hari ini kami berjumpa dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran. Orang berjumpa dengan Tuhan, dia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi ini saya sedang ada di kota Semarang, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, saya saat ini berada di Simpang 5 Semarang. Saudara bisa melihat bahwa begitu indahnya pemandangan yang ada di kota ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan ketika kita melihat pemandangan yang indah, selalu kita mengingat tentang karya Tuhan yang indah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan saya saat ini sedang ada di suatu ketinggian di lantai 10 dari hotel ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita. Berkaitan dengan hal itu, kita akan bahas mengenai Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Alkitab berkata, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, memang tempat di mana saya berdiri tidak setinggi tempat di mana Tuhan Yesus pada waktu itu dicobai oleh iblis. Dan memang kemegahan di tempat yang saya lihat dari tempat tinggi ini tidak semegah apa yang ditawarkan iblis juga, atau dicobai iblis kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, intinya adalah apa yang saudara lihat pada saat ini, inilah kemegahan dunia yang dunia tawarkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan kemegahan yang dunia tawarkan, keindahan yang dunia tawarkan, itu sangat menarik, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi persoalannya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kemegahan yang dunia tawarkan itu sifatnya fana, sifatnya tidak kekal, dan sifatnya hanya sementara, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus dicobai oleh iblis, di situ Yesus mengatakan sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Kalimat itu berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, kata ini yang menjadi tema kita, bahwa kita berbakti kepada Allah. Tema kita adalah kita berbakti kepada Allah. Saudara ini kasih dalam Tuhan, dunia coba menawarkan keindahan. Iblis coba memberikan sebuah hal-hal yang sifatnya menyenangkan buat kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini, kita hanya harus berbakti kepada Dia, Tuhan Allah kita. Kenapa kita harus berbakti kepada Tuhan Allah kita? Kenapa kita harus berbakti kepada Dia, Yesus Tuhan? Karena Dia sudah menyelamatkan kita, karena Dia memberikan kesempatan kepada kita, karena Dia menghapus dosa kita, Dia menebus kita dari pelanggaran dosa kita. Karena itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang terutama juga adalah karena Dia menciptakan kita untuk kita bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya, dalam kekekalannya, dan dalam pemerintahannya.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, siapapun saudara dan saya ingatkan kembali bahwa Tuhan menginginkan kita hidup bersama dengan Dia. Karena itu, mari kita isi pagi hari ini dan sepanjang hari ini, saudara, untuk berbakti kepada Allah. Kenapa kita harus berbakti kepada Allah, saudara yang dikasih dalam Tuhan? Yang pertama, kita berbakti kepada Allah karena Tuhan punya rancangan yang indah buat kita. Hari ini apapun keadaanmu, sakitkah? Hari ini apapun keadaanmu, dalam kekhawatiran-kah, dalam kekecewaan-kah, dalam kerugian-kah, kebangkitan-kah, hari ini apapun yang sedang mengalami, hari ini apapun yang sedang kau alami, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka izinkan saya berkata, Tuhan punya rancangan yang indah buat kita. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang sempurna, selalu indah, tepat pada waktunya. Karena itu jangan pernah menyerah, jangan khawatir. Berjuanglah, berusahalah, lakukanlah sebaik mungkin apa yang bisa kau lakukan. Karena Tuhan punya rancangan yang indah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua yang saya pelajari, kalau Tuhan punya rancangan yang indah, berarti kita harus mengikuti rancangannya. Nah, karena itu yang kedua, ikutilah rancangannya. Karena rancangan Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, rancangan yang terbaik, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kadang-kala kita suka berpikir dengan pikiran kita sendiri, kadang-kadang kita suka melangkah dengan kemauan kita sendiri. Tetapi dengar baik bahwa kalau kita mengikuti rancangan Tuhan, maka ada saja jalan-jalan Tuhan yang Tuhan bukakan, ada saja cara-cara Tuhan yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Karena itu selalu ada jalan keluar. Ini yang saya mau katakan, selalu ada jalan keluar. Karena itu jangan kita lemah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita mengikuti rancangan Tuhan dan kita mengikuti tuntunan Tuhan, maka yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus percaya akan rancangan Tuhan itu. Rancangan Tuhan karena Tuhan kita setia. Rancangan Tuhan karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Rancangan Tuhan berarti, saudara, kita juga harus memperbaiki diri. Pola pikir kita harus perbaiki. Hati kita harus perbaiki. Jangan ada kebencian, jangan ada kedendaman. Pikiran kita jangan ada kekhawatiran, saudara. Kita harus menaruh harapan percaya kepada Allah. Perbaiki diri, saudara. Perbaiki karakter, karena kita akan kembali ke rumah Bapa. Kita akan kembali ke sorga. Dan semuanya itu, saudara, Tuhan yang akan menuntun, membawa kepada rancangan yang ajaib. Dan kita yang berjuang di dunia ini, dan Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudusnya agar kita mampu mengerjakan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, percayalah akan rancangan Tuhan. Saya selalu bilang, kalau Tuhan selalu punya jalan buat setiap kita. Karena itu jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari tempat ini saya Ronaldo Undras, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan yang oleh anugerah Tuhan percayakan, izinkan saya katakan kalimat, Tuhan punya rancangan. Sebesar apapun dosa, kasih Allah lebih besar daripada dosa. Kembalilah kepada Allah. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Dan jangan lagi kita menggunakan kemauan-kemauan kita, tetapi kita gunakan kemauan-kemauan Allah. Selamat menikmati hari ini. Selamat hidup kudus hari ini, dan selamat hidup berkenan kepada Tuhan hari ini. Karena Tuhan punya rancangan yang indah buat kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami dengar firman-Mu. Tuhan punya rancangan yang indah buat kami. Karena itu Tuhan, hamba berdoa, siapa menyaksikan program ini yang merasa bahwa dia sudah melakukan dosa terlalu besar, terlalu banyak dosa kesalahan yang dilakukan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni. Karena itu mereka menaruh tangan di dada dan berkata, Tuhan ampuni saya. Maka Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan mengampuninya. Tuhan yang akan menuntunnya kepada kebenaran. Tuhan yang akan menuntunnya kepada rancangan Tuhan yang indah. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan dalam segala apa yang sedang diupayakan kerjakan. Mereka yang sakit, oleh pilur Yesus Kristus jadi sembuh. Taruh tanganmu di bagian yang sakit. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, sakitnya keluar dari tubuh orang percaya. Pergi dari tubuh orang percaya. Tubuh ini bait Allah, bukan tempat sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mereka yang sedang melakukan hal-hal khusus yang sedang mereka kerjakan, ada deal-deal tertentu, Tuhan beri hikmat luar biasa, sehingga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat Tuhan punya rancangan yang indah buat setiap kita. Karena itu jangan menyerah. Ikuti rancangan Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan, dan percayalah bahwa rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.